Halo, jumpa lagi bersama tutorial recehan. Dan pada video kali ini kita akan belajar membuat menu pada Microsoft Office Excel seperti yang tertampil pada tayangan berikut ini. Ya, ini adalah sebuah aplikasi daftar nilai yang dibuat dengan menggunakan Excel. Dan di sini saya menggunakan menggunakan link supaya nanti tampilannya tampak lebih bagus gitu ya. Di sini ada data siswa, kemudian ada data sekolah. Kalau kita klik dia akan ngelink ke sheet tertentu gitu ya. Kemudian ada tombol home. Ya, deskripsi. Ya, jadi nanti Anda bisa membuat tampilan pada aplikasi Excel atau pada dokumen Excel Anda menjadi seperti ini ya. Supaya tidak boseni gitu ya. Karena Excel kan terkenal dengan angka-angka, grafik dan lain sebagainya. Jadi supaya ada variasi ya, supaya nanti tampilannya lebih enak dipandang mata ya, maka kita akan membuat semacam ini. Oke, kita akan langsung saja cara membuatnya. Kita buat dokumen baru, kemudian kita buat tampilan backgroundnya dulu. Jadi kita akan membuat menu terlebih dahulu. Ya, backgroundnya misalnya kita kasih warna ini. Kemudian, oh ya, kita buat ininya dulu ya, sheetnya ya. Sheetnya kita rename menjadi menu. Lalu di sini data siswa. Nilai pengetahuan. Nilai keterampilan. Nilai sikap. Kemudian misalnya sini manual book. Ya, kita akan membuat tapi tidak sama seperti yang tadi saya contohkan ya. Hanya untuk tombol-tombolnya, cara membuatnya sama. Oke, di data siswa misalnya kita ada nomor induk siswa, nama siswa, laki-laki atau perempuan. Ya, ini kita buat sebagai contoh aja ya, tidak usah kita isi datanya. Nah, kemudian di sini nilai pengetahuan, nomor induk siswa. Ya, kita contohkan seperti ini aja. Ya, oke, bagi Anda yang mungkin baru kali ini menemukan channel ini ya. Jadi ini channel sedang dalam proses berkembang, jadi baru mulai gitu ya. Jadi kalau dirasa ini bermanfaat bagi Anda, mungkin bisa dibantu untuk like, comment, subscribe gitu ya, supaya nanti saya lebih semangat lagi buat konten-konten tentang tutorial. Ya meskipun tutorialnya recehan, tapi saya harap bisa bermanfaat bagi Anda. Nah, ini supaya membedakan aja ya nanti untuk tabelnya, kemudian nilai sikap ini kita copy paste saja. Nah, ini manual book kita tulis ini aja ada. Namual. Wah, malah kedobel.
manual book. Ya, baik seperti ini. Kemudian kita akan membuat tombol-tombolnya. Ya, membuat tombol-tombolnya. Ya, sebelumnya kita juga bisa buat judulnya dulu di sini ya. Kita kasih warna lain. Kita merger, lalu biar tulisannya nanti ada di tengah. Misalnya di sini daftar nilai. Kurikulum 2013. Meskipun saat ini sudah mulai mau full diganti ya, Kurtilas. Kurikulum 2013. Ya, kita akan mencoba membuat seperti ini. Nah, kemudian ini ya misalnya di sini biar lebih keren lagi kita kasih garis gitu ya. Ini sekali lagi saya memanfaatkan pewarnaan ini ya, shadingnya. Nah, seperti ini. Lalu insert, shape. Tinggal kita mau pilih shape yang mana untuk jadikan tombol. Saya pakai yang ini. Nah, ini caranya kita edit text dulu. Kita atur salah satu tombol. Sini data siswa. Nah, data siswa, kemudian ini kita bisa atur warnanya. Warna sesuai selera ya. Misalnya saya pakai, wah ini kalau milih-milih warna ini malah jadi agak lama ya memang ya. Karena selera kita beda-beda, kemudian kadang kita harus mencocokkan mana yang sesuai gitu. Dah, saya pakai ini aja, coba pakai abu-abu. Nah, kemudian kita atur dulu untuk fontnya, kita bisa ganti-ganti. Pakai Arial misalnya. Kemudian kita tentukan sekalian untuk font size-nya. Ya, ukurannya seberapa. Tapi kok pucat banget ya ini ya. Udah, ini aja. Nah, kemudian kita akan menduplikat dulu ya. Jadi menyesuaikan jumlah sheet kita ada berapa. Ini kan ada data siswa, kemudian nilai, pengetahuan, keterampilan, sikap, manual. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita akan duplikat seperti biasa. Caranya bisa kita klik kanan, ditahan, geser, lepas, lalu copy here. Itu bisa. Kalau enggak, biar cepat, diklik di objeknya yang akan kita duplikat, tekan Ctrl, ditahan, lalu D. D. Nah, ini baru kita atur posisinya. Ya, ini misalnya kurang turun, tinggal ini aja tarik turun. Ya. Gini baru ini kita ganti menjadi nilai pengetahuan, Ctrl A. Kemudian ini nilai keterampilan. Nilai sikap. Manual book. Nah, setelah itu kita akan menghubungkan supaya ketika ini kita klik, nanti dia akan membuka
sheet ini. Nah, mulai dari yang data siswa, kita klik, lalu insert, link. Ya, kita klik link di sini. Kemudian kita pilih yang place in this document. Lalu kita pilih yang data siswa. Oke. Ya, kita coba. Nah, tandanya dia sudah ada hyperlinknya itu ketika kita mouse over seperti ini atau mouse kita geser, dia menjadi bentuk tangan. Artinya itu sudah ada link di situ. Klik. Nah, dia muncul ke sini. Kita kembali, kita akan lakukan hal yang sama. Bisa juga klik kanan link. Ini bisa sama ya. Ada pengetahuan. Ini klik kanan link, keterampilan, klik kanan link, nilai sikap, klik kanan link, manual book. Nah, seperti ini. Kemudian supaya nanti ketika kita sudah mengunjungi sini gitu ya, kita punya tombol untuk kembali ke menu. Nah, maka kita akan membuat insert, shape, ya misalnya pakai lingkaran supaya lingkarannya proporsional, ditahan tombol shift pada keyboardnya. Ini kita edit teksnya menu. Ya, kita ganti. Ya, misalnya seperti inilah. Nanti untuk desain tampilan rekan-rekan bisa membuat yang lebih bagus tentunya dari punya saya. Kita klik kanan link, lalu ini kita linkkan ke menu ya. Oke, lalu karena di masing-masing sheet ini nanti akan kita kasih ini ya. Ini tinggal kita copy aja. Ya, satu hal ketika ini mau kita copy atau mau kita edit, ini diklik kanan dulu. Klik kanan. Nah, soalnya kalau diklik kiri langsung dia akan menjalankan linknya. Ya, klik kanan, lalu copy. Kita letakkan di sini, Ctrl V bisa ya. Ctrl V, geser, Ctrl V. Kok dua kali, satu aja dong. Ctrl V. Ini juga. Nah, ini oke, kita coba dari awal. Kita ke data siswa. Ya, kita ngedit-ngedit itu ya. Lalu kalau sudah selesai, ke menu pengetahuan, ke menu keterampilan, ke menu nilai sikap, ke menu manual book, ya, ke menu. Oke, jadi penggunaan menu seperti ini memang sangat membantu kita dalam pengerjaan di Excel seperti yang saya contohkan tadi. Ya, ini saya buat tahun 2018 ya, ketika awal-awal menggunakan Curtilas, saya buat sendiri ini. Kemudian ini tentunya sangat membantu dalam pengerjaan kita supaya tidak geser-geser di sini. Ini kalau untuk jumlah sheetnya sedikit masih enak ya. Tapi ketika jumlah sheetnya lebih dari 10 itu akan banyak di sini. Anda harus klik panah dan lain sebagainya, maka kurang praktis. Nah, dengan adanya menu seperti ini akan membuat pekerjaan kita menjadi lebih mudah. Oke, demikian untuk tutorial kali ini. Semoga Anda tetap bersemangat untuk memberikan dukungan pada channel ini dengan cara subscribe, like, dan berikan komentar. Bagi Anda yang ingin request, misalnya Mas mau dong untuk dibuatkan tutorial ini, silahkan tuliskan pada kolom komentar. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye.